Di hari bahagianya, satu keluarga besar justru tumbang keracunan makanan. Yang lebih tragis, pengantinnya koma dan salah satu tamu meninggal dunia. Tak ada yang menyangka, biang keroknya adalah seorang bos catering rakus yang sengaja menjual makanan basi demi untung besar. Tapi balasan, Tuhan tak pernah tidur. Azabnya datang dengan cara yang mengerikan. Di saat ia merasa usahanya paling sukses. Nama bos itu Romi. Wajahnya ramah, mulutnya manis, jasanya terkenal di kota kecil itu sebagai bos catering Romli Berkah. Tapi di balik senyumnya yang memikat pelanggan, tersimpan niat busuk yang selalu ia ulang setiap kali mendapat pesanan besar. Daripada rugi, mending sisa kemarin diolah lagi. Toh masih bisa ditata cantik, katanya pada anak buahnya sambil menunjuk potongan ayam yang sudah berbau asam. Hari itu, Romi mendapat pesanan besar untuk sebuah resepsi pernikahan mewah. 1000 porsi, ia tak ingin kehilangan kesempatan meraup untung puluhan juta. Tapi bahan segar tak cukup, maka makanan yang sudah basi dan lewat tanggal simpan tetap ia masukkan ke daftar hidangan. Ia bahkan memerintahkan karyawannya mencampur rendang sisa 3 hari lalu dengan kuah baru. Karyawan bernama Darto, seorang juru masak lama, sempat menolak. "Pak, ini udah asam, saya khawatir ada yang kenapa-napa." Tapi Romi membentak, "Kamu digaji buat masak, bukan buat ceramah. Yang penting ditambah daun jeruk, nanti juga ketutup baunya." Dan Darto pun tak bisa menolak. Ancaman pemecatan menghantui. Pagi harinya, ribuan tamu undangan menyantap makanan dari catering Romi Berkah. Semua terlihat bahagia, termasuk mempelai wanita bernama Salsabila. Ia menyuapkan nasi ke suaminya, tak tahu bahwa beberapa jam kemudian wajahnya akan pucat, tubuhnya akan kejang-kejang, dan harapan hidupnya tinggal tipis. Acara pernikahan yang digelar di gedung mewah itu awalnya penuh tawa. Musik mengalun pelan, tamu berdatangan dengan baju terbaik mereka, dan hidangan tersaji melimpah. Ayam balado, rendang, acar kuning, nasi kebuli, serta dessert manis semua tampak menggoda. Tamu-tamu memuji makanannya. "Rasanya enak ya, kayak masakan rumahan." Tapi itu hanya di permukaan. 2 jam kemudian, satu persatu tamu mulai mengeluh sakit perut. "Aduh, perutku mules banget, kepalaku pusing, rasanya mau muntah." Di dapur belakang, para kru catering sibuk membereskan sisa hidangan saat tiba-tiba suara sirine ambulan menggelegar. Panitia panik, beberapa tamu jatuh pingsan. Ada yang muntah darah, ada yang tubuhnya gemetar hebat. Salsabila, sang pengantin wanita, tiba-tiba kolaps saat sedang foto bersama keluarga. Ia jatuh tepat di pelukan suaminya. Mulutnya berbusa, mata setengah tertutup, tangannya dingin. Tamu yang melihat langsung menjerit histeris. Berita tentang keracunan massal saat resepsi langsung menyebar di media sosial. Total 73 orang dibawa ke rumah sakit. Beberapa dalam kondisi kritis. Seorang nenek, tetamu kehormatan dari pihak keluarga, meninggal dunia malam itu juga. Dokter menyatakan ini murni keracunan makanan parah. Ada kontaminasi bakteri yang sangat aktif dalam makanan utama. Polisi langsung menyelidiki. Mereka mendatangi kantor catering Romi Berkah malam itu juga. Di sana, mereka menemukan lemari pendingin penuh makanan kadaluarsa, serta bukti pembelian bahan baku dari pasar grosir dengan cap tanggal sudah diganti. Darto, sang koki senior, akhirnya tak tahan. Ia dipanggil polisi dan buka suara. "Saya sudah bilang ke Pak Romi, ayam itu sudah busuk, rendang itu bekas pesanan 3 hari lalu. Tapi dia maksa buat diolah lagi. Dia bilang yang penting untung. Saya bersumpah, saya sudah mengingatkan." Testimoni Darto menjadi titik balik. Semua mata tertuju pada Romi.
Ketika polisi memintanya bertanggung jawab, Romi dengan wajah sok suci berkata, "Saya nggak tahu apa-apa, saya sudah percayakan pada tim dapur." Namun, bukti-bukti bicara. Rekaman CCTV di dapur memperlihatkan Romi yang secara langsung memerintahkan pemakaian ayam basi dan yang lebih mengejutkan, ia bahkan menyuruh anak buahnya mengganti tanggal label bahan makanan. Sejak hari itu, hidup Romi berubah. Tak hanya bisnisnya bangkrut dalam sehari, wajahnya viral dan dihujat seluruh netizen. Istrinya meninggalkannya, anaknya dibully di sekolah. Semua mitra kerja memutuskan kontrak. Ia bahkan tak berani keluar rumah. Yang lebih menakutkan, satu persatu orang di sekitarnya mulai mengalami kecelakaan. Mobilnya terbakar tanpa sebab. Anaknya jatuh dari tangga dan lumpuh. Ibunya terkena stroke karena malu. Romi seperti dihantui kesialan beruntun. Setelah bisnisnya yang hancur dan keluarganya yang berantakan, Romi mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logika. Malam pertama setelah kejadian, ia bermimpi berada di dapur, tapi dapur itu gelap, bau busuk menusuk hidung, dan suara tawa seram menggema dari dalam kulkas. "Rasain kau Romi, makanan basi itu, sekarang giliran kau yang telan." Ia terbangun dengan keringat dingin di lantai kamarnya. Ia melihat potongan ayam mentah tergeletak sendiri, padahal tidak ada yang memasak. Ia mulai merasa teror itu nyata. Istrinya yang sudah tinggal terpisah datang hanya untuk mengurus anak yang lumpuh. Namun saat malam hari ia berteriak-teriak histeris, "Romi, ada wanita tua duduk di dapur. Wajahnya penuh darah. Dia bilang dia nenek yang meninggal karena makananmu." Romi mengecek dapur. Tak ada siapa-siapa, tapi bau amis dan basi terasa menyengat. Esok harinya, mereka menemukan semua alat masak berlumpur darah. Padahal mereka tidak memasak apapun selama berhari-hari. Seorang ustadz diminta datang. Namun saat membaca doa ruqyah, ustadz itu langsung muntah. "Ini bukan sekedar dosa, ini kezoliman besar. Kau menyuapi orang-orang makanan najis dan mereka sakit karenanya. Kau bukan hanya dituntut hukum, tapi juga langit." Hari-hari berikutnya, Romi menjadi seperti orang linglung. Ia berjalan di jalanan dengan bahasa lusuh, berbicara sendiri. Ia mengaku selalu mendengar bisikan, "Kau yang tanggung jawab, mereka mati karena kau. Kau bawa makanan neraka ke mulut mereka." Di warung, warga menatap dengan jijik. Bahkan ada yang meludahi kakinya. "Nenekku mati karena makananmu Romi, kamu pantas mati busuk." Tapi Romi hanya menunduk, tak mampu membalas. Suatu malam, rumah peninggalan orang tuanya yang ia tempati terbakar tanpa sebab. Api muncul dari dapur, menyebar ke seluruh ruangan. Tetangga Romi tertawa keras di dalam rumah sambil berteriak, "Ayo makan lagi, makan rendang basi, hahaha." Mau selamat, nggak bisa. Romi berhasil diselamatkan warga, tapi ia mengalami luka bakar di bagian tangan dan wajah. Parahnya, setelah kejadian itu, ia tak bisa mencium aroma apapun, seolah-olah dicabut kemampuannya merasakan makanan. Bagi seorang pemilik catering, kehilangan penciuman adalah siksaan tersendiri. Polisi akhirnya menetapkan Romi sebagai tersangka utama dalam kasus kelalaian penyedia makanan yang menyebabkan kematian. Ia dijerat pasal berlapis dan digiring ke penjara. Tapi di sel tahanan, Romi justru menjadi bahan tertawaan narapidana lain. "Ini dia, bos rendang busuk. Mau buka catering di sini juga." Romi hanya diam, kepalanya menunduk, matanya kosong, tak ada lagi ambisi, tak ada lagi harapan. 3 bulan sudah Romi mendekam dalam penjara. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya kusam, dan rambutnya tak terurus. Ia jarang bicara, hanya diam menatap lantai selnya.
Setiap malam, ia diganggu mimpi buruk yang sama. Ia berada di sebuah pesta mewah, semua tamu berdiri di depan meja panjang penuh makanan. Tapi saat tamu-tamu menyantapnya, mereka berubah menjadi mayat. Mata mereka putih, wajah mereka membusuk, dan semua menatap Romi sambil berkata, "Kau yang memberi kami racun." Ia selalu terbangun dengan nafas tersenggal dan tubuh gemetaran. Pihak keluarga korban tak tinggal diam. Mereka terus mendesak agar Romi dihukum berat. "Anak saya baru menikah 1 hari. Sekarang ia harus pakai alat bantu nafas seumur hidup. Ini karena makanan dari cateringnya. Ibu saya meninggal karena makanannya. Dia sehat-sehat saja. Sebelum acara itu, tekanan publik terus naik. Wartawan masih mengejar-ngejar kabar terbaru. Bahkan seorang jurnalis menulis artikel berjudul "Di balik bisnis Romi Berkah ada arogansi yang membusuk." Nama Romi menjadi simbol ketamakan. Banyak komunitas membuat kampanye anti catering curang, dan kisah Romi dijadikan contoh utama. Saat hari persidangan tiba, Romi tak bisa berdiri. Tubuhnya kejang-kejang. Dokter penjara memeriksanya dan menyatakan bahwa ginjal Romi rusak parah. Diduga karena ia mengonsumsi makanan tidak layak di masa lalu dari masakannya sendiri. Ironisnya, dulu ia beri orang makan basi. Sekarang tubuhnya rusak karena makanan, ucap salah satu napi. Romi harus dirawat di rumah sakit khusus tahanan. Namun kesedihan tidak berhenti di situ. Anaknya yang sempat lumpuh, Rafa, kini sudah bisa berjalan dengan tongkat. Ia mengunjungi Romi untuk pertama kalinya sejak kejadian. "Ayah," katanya lirih, "dulu aku bangga punya orang tua pembisnis hebat. Tapi sekarang aku malu. Di sekolah semua orang tahu ayahku penyebab kematian orang. Andai ayah gak serakah, andai ayah mau dengar peringatan orang, kita gak harus hidup kayak gini." Romi menangis. Tangisan bukan karena sakit, tapi karena ia sadar anaknya sendiri muak padanya. Itu pukulan yang lebih menyakitkan dari penjara manapun. Beberapa hari kemudian, Romi dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Namun, karena hartanya sudah habis, rumahnya disita, dan semua aset dilelang, ia menjadi gelandangan di dalam penjara, tanpa keluarga yang menunggunya, tanpa rekan bisnis, tanpa martabat. Yang tersisa hanya nama busuk yang terus dibicarakan warga. "Itu loh si Romi, bos catering yang bikin orang keracunan. Lihat tuh, hidupnya sekarang ngenes banget." Hari-hari Romi di dalam penjara seperti hidup tanpa tujuan. Ia sudah tak lagi dipedulikan, tak ada kunjungan, tak ada surat, tak ada uang titipan dari keluarga. Setiap hari ia duduk memandangi jeruji besi. Tubuhnya makin kurus, nafasnya pendek, ginjalnya makin rusak, dan yang paling menyiksa, lidahnya kehilangan rasa. Bahkan air putih terasa pahit baginya. "Mungkin Tuhan pengen saya rasain sendiri semua yang dulu saya kasih ke orang," gumamnya lirih kepada diri sendiri. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap penjara, Romi sendirian di ranjang besi. Tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara sendok bergesekan dengan piring. Padahal selnya gelap dan tak ada orang lain. "Siapa itu?" ia berteriak, tapi tak ada jawaban. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan. "Kau yang suapi kami, sekarang giliran kami suapi kau." Romi panik. Ia menyalakan lampu sel dan melihat tumpukan nasi basi penuh belatung di sudut ruangan. Ia menjerit keras hingga para sipir datang. Saat lampu benar-benar dinyalakan oleh petugas, tumpukan nasi itu hilang. Tapi di tubuh Romi ada bekas luka cakaran dan lebam.
Tak ada yang tahu siapa yang menyakitinya malam itu. Beberapa minggu sebelum ulang tahun ke-48-nya, Romi mengirim surat permintaan kepada pengurus lapas. Tolong izinkan saya minta 1 hari ke masjid lapas. Saya ingin sholat dan minta ampunan. Mungkin Tuhan masih sudi mendengar orang sebusuk saya. Permintaan itu dikabulkan. Di masjid kecil dalam lapas itu, Romi sujud lama. Tangisannya tidak bisa dibendung. Ia menciumi sajadah dan mengulang-ulang doa. Ya Allah, ampuni saya. Saya sudah membunuh dengan ketamaan. Saya sudah membuat orang kehilangan keluarga. Saya tidak minta hidup panjang. Saya hanya minta mati dalam keadaan Engkau maafkan. 2 hari setelah sujud panjang itu, Romi ditemukan tak bernyawa di selnya. Ia meninggal dengan wajah pucat, mulut terbuka, dan sisa air mata masih mengering di pipinya. Di tangan kirinya tergenggam erat sobekan kertas doa yang ia tulis sendiri. Ya Allah, jika Engkau tak sudi ampuni aku, biarkan aku menebus semua dengan tubuhku di akhirat. Tapi jika masih ada secuil rahmat-Mu, ambillah nyawaku saat aku sadar betul betapa aku telah berdosa. Jenazah tidak dijemput siapa-siapa, dikebumikan di pemakaman umum khusus napi tak dikenal. Tak ada nisan mewah, tak ada nama, hanya tanda kayu kecil bertuliskan jenazah tak dijemput, nomor 27, tanggal wafat 14 Desember. Keserakahan demi keuntungan sesaat bisa membunuh masa depan. Menjual makanan basi mungkin tak terasa berdosa, tapi jika akibatnya merenggut nyawa, maka hukum manusia dan Tuhan akan menuntut balasan. Jangan pernah bermain-main dengan rezeki yang merugikan orang lain, karena yang tampak sepele di dunia bisa jadi hukuman berat di akhirat.